Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan siang. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, karena kasih setia Tuhan menaungi kehidupan kami dari pagi hingga siang ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan siang hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Yang bunyinya demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan siang kita hari ini adalah hidup orang Kristen. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu, siapakah orang Kristen itu? Hidup orang Kristen. Tapi siapakah orang Kristen itu? Kita masih ingat kata Kristen itu berarti pengikut Kristus. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, siapakah orang Kristen itu? Tentunya saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menjadi pengikut Kristus, yang menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hidup para pengikut Kristus itu? Mari kita lihat apa yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ada beberapa hal yang perlu saya dan Bapak Ibu simak dalam renungan siang hari ini. Yang pertama, dikatakan di situ kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kita bisa memberikan pengertian kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya sudah mau tiba pada akhir zaman. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Sangat jelas. Penulis kitab Petrus ini dia mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Kalau kesudahan itu sudah dekat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, apa yang saya harus lakukan sebagai pengikut Kristus? Dikatakan, saya harus menguasai diri. Saya harus jadi tenang. Supaya apa yang harus saya lakukan bukan sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan saya di dunia ini, tetapi penulis kitab Petrus mengatakan supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, doa itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, Guru kita, Juru Selamat kita. Kita berkomunikasi secara akrab. Kita berkomunikasi secara intim. Kita berkomunikasi dengan jujur. Kita berkomunikasi artinya kita mau mencurahkan seluruh isi hati kita hanya kepada Dia yang kita percaya, kita ikuti. Dia yang kita yakini sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita. Bapak Ibu, kuasai diri, jadi tenang supaya berdoa, supaya berkomunikasi, supaya mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya. Supaya kita menceritakan apa yang menjadi gumulan-gumulan kita kepadanya. Kita menceritakan situasi kita saat ini hanya kepadanya. Kita mau mencurahkan isi hati kita mengenai pergumulan-pergumulan hidup kita saat ini kepadanya. Tentang sakit penyakit yang saat ini sedang kita alami. Kita mau bercerita kepada siapa? Kita bercerita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apalagi saat ini kita dengar ada banyak anak Tuhan yang isoman di rumah atau di hotel atau di penginapan dan sebagainya. Kalau sudah hidup sendiri di dalam kamar, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dikatakan yang pertama tadi, jadi kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Cerita kepada Tuhan kondisi kita saat ini. Mari Bapak Ibu kita menceritakan keadaan kita ketika kita sakit, ketika kita dikecewakan, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita merasa sedih, merasa sendirian. Bapak Ibu, mari kita bercerita kepada Dia, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang harus saya dan Bapak Ibu miliki adalah kuasai diri, jadilah tenang. Karena kalau kita tidak kuasai diri dan tidak tenang, kita akan salah bercerita tentang keadaan diri kita masing-masing. Tetapi jikalau saya dan Bapak Ibu kita menguasai diri, kita jadi tenang, maka kita akan datang bercerita kepada Tuhan dengan jujur, dengan segenap hati kita kepadanya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau sudah berdoa, hati harus mengasihi. Hati harus penuh dengan belas kasihan. Lalu dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi tadi berdoa, mengasihi, beri tumpangan, dan yang berikutnya dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dikatakan di sini, penekanan kita hidup orang Kristen adalah kita bersedia bercerita kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita tentang segala keberadaan kita hari ini. Yang tadi saya katakan, apabila kita sakit, ceritakanlah kepada Tuhan. Apabila kita sedang isoman, ceritakanlah kepada Tuhan. Berceritalah dengan Tuhan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ceritakanlah kepada Tuhan. Dan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup lainnya, Bapak Ibu, mari siang hari ini kita menceritakannya hanya kepada Dia, Sang Juru Selamat kita, Sang Pemilik kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami. Engkau melawat kami pada siang ini, memberikan kekuatan bahwa hidup anak-anak Tuhan yang terutama adalah mau menyampaikan seluruh isi hati kami hanya kepada Tuhan melalui doa kami. Sehingga ketika kami menguasai diri kami jadi tenang, kami bisa bercerita tentang apa saja kepadamu Bapa, dan Engkau akan mendengarkan dan menjawab kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas hidup kami hari ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.